Bengkalis mencakup daratan bagian timur Pulau Sumatera dan wilayah kepulauan dengan luas 6.973 km persegi. Letak Kabupaten Bengkalis yang sangat strategis karena dilalui oleh jalur perkapalan internasional menuju Selat Malaka. Karena memiliki perairan yang cukup luas, maka Bengkalis sangatlah berpotensi dalam dunia perikanan dan kelautan, khususnya di daerah Desa Meskom, yang mana mata pencarian masyarakat Desa Meskom ialah sebagai nelayan. Maka dari itu, kami, tim Kukerta MBKM Universitas Riau tahun 2024 mengadakan penyuluhan pencegahan penyakit stunting dan potensi pengolahan hasil perikanan berupa abon ikan dan sosialisasi inovasi kemasan guna peningkatan memperpanjang masa simpan dan meningkatkan daya tarik konsumen di Desa Meskom, yang tepatnya dilaksanakan pada hari Sabtu 27 Juli 2024 di Balai Pelatihan Desa Meskom. Jalan siaran darat di bawah sarang burung tujuan. Salam sumbang pembuka bicara, harap dijawab dengan lantang dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada acara yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Diharapkan pada seluruh hadirin untuk dapat berdiri. Bukan sembarang petir, petir menyambar di rumah Semamat. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Sidik Debastian Manalu. Saya selaku adik-adik dari UNDI yang studi melakukan kegiatan di dalam sini, menghormati ibu-ibu bapak undangan beserta yang tersebut saya maaf. Alhamdulillah pada hari ini kita masuk pada yang mengakibatkan terjadi panjang atau tinggi tubuh itu di bawah dari standar gitu. Tetapi pada tahun 2020 WHO kembali menjelaskan terkait pengertian stunting ini. Stunting itu merupakan pendek atau sangat pendek dari panjang atau tinggi tubuh dari umur yang kurang dari minus 2 standar deviasi sesuai dengan kurva pertumbuhan WHO. Hal itu, kenapa sih hal itu bisa terjadi? Karena kan ini ada kondisi yang sangat sulit diubah akibat ada asupan di anak di bawah umur 5 tahun gitu. Hal ini memang hal utama dari terjadinya stunting ini memang karena kekurangan gizi gitu. Tetapi gimana sih caranya kita dapat mencegah gitu?
mencegah ini gitu. Dan sebelumnya juga di Bengkalis sendiri itu angka stunting itu lumayan cukup tinggi gitu. Gimana sih perkembangan dari kandungan anak ini gitu. Dan juga selain pengecekan ke dokter juga harus memperhatikan makanan gitu. Karena ibu hamil itu harus mencukupi nutrisi untuk sang ibu dan sang anak yang dikandungnya gitu, agar dapat juga menghindari dari stunting ini gitu. Nah, pencegahan selainnya itu ya di saat anak itu sudah lahir gitu. Sektor perikanan di desa ini sangat besar begitu ya, karena lagi pun juga di sini kebanyakan juga profesi bapak-bapak sebagai nelayan begitu ya. Jadi banyak juga yang jual-jual ikan di sini gitu. Nah ikan itu karena gizi. Nah, di sini Bu, kita membutuhkan ikan tongkol. Ikan tongkol itu sebelumnya kita harus rebus dulu Ibu. Ikan tongkol itu setelah kita bersihkan, kita potong. Lalu kita, kalau biar nggak kurang amisnya, kita kasih dulu jeruk nipis gitu Ibu ya. Lalu kita rebus. Setelah kita rebus, ikan itu kita suwir-suwir, jadi kecil-kecil seperti ini Ibu. Ini kan sudah suwir-suwir terlebih dahulu ikannya. Nah, jadi kayak gini. Lalu untuk bahan-bahan selanjutnya yaitu kita membutuhkan bawang merah, bawang putih, cabai, terus ada lengkuas, kunyit, jahe, ketumbar bubuk, terus sama ada serai dan ada kemiri gitu. Nah, semua bahan ini nanti kita campurkan menjadi satu Ibu untuk di blender gitu. Ibu-ibu boleh perhatikan ini ya Ibu ya. Nanti untuk resepnya juga nanti boleh kami kirim ke ibu-ibu ya. Nanti kami kirim. Nah, kita langsung aja masukin semuanya, bumbu-bumbunya ke dalam blender untuk kita giling. Nah untuk ini untuk ikan yang 1 kilo Ibu. Untuk 1 kilo ikan ini juga udah saya takarkan berapa banyaknya, nanti ibu-ibu nanti kami kirimkan lah ya ini atau dicatat atau kami kasih tahu lah nanti untuk bahan-bahannya juga. Lalu di blender. Sebenarnya juga bisa, kalau untuk blender bisa juga pakai air sebenarnya Ibu Bapak ya. Ayo aja.
yaitu polisilan terapi. Kemudian kedua itu ada HDPE atau PISP. Yang ketiga itu PPC atau P. Yang keempat itu LDPE atau PELD. Kemudian yang kelima PP. Yang keenam itu PS. PET itu atau PET itu bisa kita gunakan berulang kali. Ini sering kita pakai pada botol Tupperware lah pemilihannya, atau botol-botol minuman susu gitu. Karena dia bisa digunakan berulang kali, karena dia juga tahan terhadap air panas. Jadi, namun jikalau terlalu sering dipakai dapat menjadi karsinogenik gitu. Jadi dia hanya bisa dipakai sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau pakai galon mineral itu termasuk dalam PET. Ya cuma bisa digunakan berulang kali tapi tidak terus menerus. Kemudian yang kedua itu ada HDPE atau PhD. Yang simbol ini menunjukkan bahwa kita boleh menggunakan kemasan berulang kali. Nah ini termasuk dalam botol Tupperware yang sering kita pakai di rumah. Lihat Sekarang apa yang ada di paparkan itu dari didokumentasikan ini kita merupakan produk UMKM misalnya cari jalan sana kan. Jadi sekarang kami sebagai masyarakat biasa langsung mengelola masalah seperti pada masyarakat di lingkungan masyarakat itu kan langsung kepada balitanya kan. Jadi untuk pengolahan yang ini tentu saja ini bisa dimanfaatkan sebagai warga kan. Jadi apakah ada alternatif lain untuk bisa menghasilkan yang bentuk seperti ada yang disampaikan tadi langsung diterapkan pada balita. Misalnya saat penimbangan untuk tersebut bisa dijadikan sebagai BMT pada posyandu ataupun pada kegiatan-kegiatan yang maksudnya sekarang ini kan fokus pembicaraan kita kan stunting nih. Tentu saja pada sasaran utamanya pada balita. Nah, jadi yang apa-apa yang bisa adik-adik sampaikan ini bisa saja untuk diterapkan di masyarakat, tapi dalam porsi yang luas. Nah, jadi di sini memberi tanggapan, memberi masukan kepada adik. Jadi dalam kesempatan ini tidak seluruhnya nih bisa ada kesempatan begini kan. Jadi kami sebagai ibu-ibu rumah tangga sekalian mengelola masalah sosial, masalah kerja misalnya itu saja kalau ini bisa kami terapkan langsung ke masyarakat kami kan lebih bermanfaat. Jadi mungkin ada menu-menu yang bisa misalnya bahan-bahannya bisa dari kualitas seperti ini, tapi bisa langsung dikenal balita yang stunting. jadi menurut jadi terkait untuk materi stunting itu kami lampirkan lagi atau kami lanjutkan lagi nanti dalam pengolahan Bu. Itu sesi pertama tadi Bu. Kemudian Bu, kan dalam pengolahan ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwasanya pengolahan nasi ikan itu termasuk daya simpannya itu rendah Bu. Jadi kami memberi informasi bahwasanya inovasi kemasan itu berpengaruh pada penyimpanannya. Ya, jadi terkait yang Ibu sampaikan tadi tentang stunting Bu, itu bakal berlanjut lagi nanti Bu. Jadi kita nggak lama aja Bu. Terima kasih ya Bu. Baik, mungkin sedikit Bapak Ibu saya sampaikan. Jadi terkait yang diselenggarakan kawan-kawan mahasiswa, bukan hanya dari sisi pencegahan stunting, tapi saya kira kita bisa petik dari nilai ekonomis. Kenapa saya bilang seperti itu? Hari ini saya kira abon yang olahan dari ikan itu belum ada lagi, mungkin ya. Karena yang kita tahu abon sapi, begitu. Stunting ini Bapak Ibu
Bukan hanya faktor dari makanan, tetapi dari segi ekonomi. Kalau udah kita ekonomi di bawah prasejahtera, bagaimana kita mau mencukupi kebutuhan untuk anak? Jadi begitu Ibu. Jadi jangan hanya kita ambil dari sisi stunting, kalau bisa kita konversikan di sisi ekonomis. Nah, bagaimana Bu itu? Itulah peran Bung Tarisa. Selain ini Bu, seperti yang teman saya tadi jelaskan tentang di jurusan kami itu kami memiliki study club namanya Business Product Club, di mana kami memang berfokus kepada membuat produk dari berbasis dari perikanan gitu. Dan kebetulan saya merupakan bagian dari study club tersebut gitu Bu. Nah, apakah ada gitu produk yang memang bisa untuk dikonsumsi oleh balita gitu? Seperti ya saya jelaskan sebelumnya juga Bu. Dan ini kami pernah, kalau dari jurusan kami Bu, kami pernah bikin ikan ini menjadi roti tawar, bisa jadi biskuit, bisa terus menjadi cendol, bahkan cendol itu juga bisa dibikin gitu. Kalau misalnya kayak roti ataupun kayak biskuit gitu, itu tuh ikan tuh kami bakalan olah dulu menjadi tepung, baru nanti misalnya kalau misalnya bikin roti itu pakai tepung terigu, nanti kita ubah menjadi tepung ikan itu gitu Bu, dengan protein yang pastinya lebih tinggi gitu. Jadi kalau misalnya Ibu mungkin pengen minta resepnya gitu, nanti bisa kami kasih gitu Bu untuk terkait resep roti ataupun biskuit ini gitu, karena mungkin untuk biskuit kayaknya atau roti balita bisa berkonsumsi gitu ya Bu ya. Nanti kami coba hubungan lagi nanti gimana produk itu gitu Bu, karena memang kalau di jurusan kami itu banyak gitu Bu produknya yang bisa dibikin sebenarnya dari ikan gitu Bu. Bahkan tuh kalau misalnya walaupun itu sudah dijadikan sebagai roti atau sebagai biskuit, itu rasa ikan sebenarnya udah berubah, udah nggak ada lah gitu, karena udah ubah menjadi tepung sebelumnya gitu, karena udah dikeringkan gitu. Bahkan tuh mungkin kalau misalnya ada selain dari dagingnya kami ubah menjadi tepung, karena juga ada tulang ikan tubuh. Tulang ikan itu karena mengandung banyak sekali mineral, itu yang juga baik untuk tubuh kita. Jadi nanti tulang ikan itu nanti dikeringkan, lalu nanti dijadikan tepung. Biasanya juga seperti itu Bu. Nanti tepungnya bisa aja kita olah jadi kue gitu atau roti begitu Bu. Kalau dari kami gitu Bu. Jadi itulah kalau tanggapan saya dari rasanya agak kurang kan Bu, jadi pengaruh berbuat jadi enak Bu. Ikan salmon tapi dengan keadaan ekonomi masyarakat. Ikan salmon kan sama dengan ikan ini umum. Ibu, beda Bu. Iya, kalau gizi sama Bu. Kalau ikan salmon kan tidak ada di Indonesia Bu. Ada Impor. di Indonesia, kembung. Iya kembung. Iya. Ah, Bu, kenapa harus pakai cabai? kalau nggak pakai cabai, nggak tahu. Kalau anak-anak